Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Ketua Umum DPP Partai Amanah Nasional, seorang tokoh yang mampu melakukan modernisasi partai sehingga partainya dari eksklusif menjadi inklusif. Partai terbuka bagi semua kalangan, partai terbuka bagi semua golongan, dan mampu adaptif dengan perubahan zaman, mengikuti tren algoritma yang saya perhatikan, sehingga PAN itu berhasil mencuri perhatian dari pemilu ke pemilu. Saya tadi bicara, kalau kemarin tagline-nya PAN, mungkin 2029 apalagi tagline-nya, Ayahanda Zulkifli Hasan selalu tahu apa yang diinginkan oleh publiknya. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Partai Amanah Nasional yang hari ini menjabat menjadi Wakil Ketua MPR RI, saudaraku M. Edi Suparno. Kalau di PAN Suparno, tapi ketika masuk dapil Cianjur Suparna ini. Terima kasih. Kemudian Ketua DPP Partai Amanah Nasional, dulu pernah menjadi wali kota yang sukses, hobinya lari, dan saya tahu dia tidak selalu berlari tapi tidak pernah lari dari kenyataan. Sekarang Wakil Menteri Dalam Negeri, saudaraku Kang Bima Arya Sugiarto. Karena ujungnya Sugiarto sehingga jadi Wakil Menteri. Terima kasih, tepuk tangan. Kemudian juga kalau ini dulu saya pernah sering kali bertemu ketika saya jadi bupati. Siapa yang orang yang talentnya luar biasa, melewati masa menjadi artis, dan artisnya itu awalnya pelawak, tetapi bisa jadi sekretaris jenderal partai, ini luar biasa. Dan kalau sekretaris jenderal itu pengaruhnya lebih tinggi dari ketua umum. Kenapa? Ada sekretaris dan ada jenderal di dalamnya. Tepuk tangan ya, terima kasih. PAN tidak pernah mengalami ketegangan, selalu diakhiri dengan senyuman karena ada saudaraku Mas Eko Patrio. Terima kasih. Saya tidak dalam merayu, Pak, karena saya dapilnya bukan di Jakarta, tenang aja. Kemudian ini saya pernah bertemu dulu waktu jadi bupati. Waktu itu masih mencari partai pendukung, mencari calon gubernur. Tahun 2018 saya ketemu di rumahnya. Ini tokoh yang sangat kuat aspek kesundaannya, walaupun namanya Ahmad Nazib, tapi komitmen tentang kesundaan ini sangat luar biasa. Sangat cocok jadi ketua DPW PAN karena hari ini Jawa Barat lagi memiliki spirit yang luar biasa terhadap sejarah, terhadap kemanusiaan, dan terhadap ekologi, sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ketua Umum DPP Partai PAN. Menjadi Menko itu amanah leluhur, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, menjaga alam dan lingkungan secara ekologi. Jadi cocok, PAN itu temanya adalah ekologi karena sekjennya juga ekopatrio. Kemudian ada ketua praksi, saya ucapkan terima kasih. Saya sering memandang di TV, tapi tidak perlu lama karena sudah punya suami. Dan seluruh anggota praksi, Bapak ini punya bupati-bupati dan wali kota yang relatif baik, memiliki visi yang sangat kuat. Ada wali kota Bogor. Jadi memang karena namanya sama dengan saya, nasibnya selalu bagus. Karena sekarang nama Dedi itu lagi bagus nasibnya. Ada Dedi Mulyadi, ada Dedi Rahim, dan sebentar lagi banyak orang terdedi-dedi. Kemudian ini juga orang yang baik nasibnya, karena disayang sama kakaknya, kakaknya sangat dekat dengan Ketua Umum PAN, jadi bupati. Siapa yang nyangka JJ jadi bupati Bandung Barat itu nggak ada orang. Saya ngikuti surveinya dari awal, karena saya yang survei. Waktu awal survei cuma 3%, 2 naik jadi 15%. Terakhir menang. Memang orang soleh dan sabar itu selalu menang di akhirnya. Dan ini adalah laki-laki yang begitu setia pada istrinya, mirip Ketua Umum PAN ini. Jangan ngikutin gubernur, nggak pernah setia. Gubernur hanya satu setianya, pada rakyatnya. Karena kalau baik sama rakyat akan dapat istri yang baik. Tepuk tangan. Kemudian ini juga nih ada kader masa depan, Wakil Bupati Sumedang.
Sebentar lagi mau nikah, ya kan? Bupatinya udah 2 periode, tinggal pinter-pinter aja keliling. Pada seluruh anggota DPR yang hadir, yang pertama saya mengucapkan terima kasih. Hari ini Jawa Barat dibirukan dan gubernurnya putih, karena biru dan putih itu pernah menjadi seragam SMP itu. Tetapi yang paling utama adalah saya secara pribadi memiliki hubungan emosional yang sangat baik dengan para anggota DPRD provinsi, sehingga kerja politik kita relatif efektif. Dan para anggota DPRD provinsi dari fraksi PAN sangat memahami cara pola berpikir saya yang out of the box. Tidak ada kalimat APBD, tidak ada kalimat tidak ada kalimat tidak bisa. Karena kata Ketua Umum PAN, kalimat tidak bisa itu adalah kalimat yang bertentangan dengan tauhid. Orang yang meyakini pada Allah, tidak ada kalimat tidak bisa. Semuanya akan bisa dan pasti bisa. Perspektif pembangunan yang dikembangkan memiliki kekuatan yang cukup diametral dengan apa yang menjadi tugas pokok kita. Tugas pokok kita berpolitik itu cuma satu, tugas pokok kita adalah mengembalikan kembali kejayaan bangsa, membangun masa depan sebuah negara yang memiliki kekuatan ideologis. PAN itu secara filosofi itu memiliki kekuatan ideologis yang kuat sejak pendiriannya sampai hari ini. Kenapa? Matahari itu diperlukan bagi siapapun, karena matahari dalam ideologi Sunda bagian dari ketuhanan. Ketuhanan ideologi Sunda dipahami oleh 4: 1 tanah, 2 air, 3 udara, 4 matahari. Maka itu bagian dari ketuhanan, maka itu masuk dalam papat kalimat tunggal. Artinya orang yang memahami matahari sebagai simbol kekuatan, simbol energi dan simbol masa depan, mereka yang akan bisa mengarungi perubahan zaman. Ciri dari matahari itu setia. Dia terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Dan ancaman kiamat itu akan terjadi manakala matahari sudah terbit di sebelah barat. Artinya, selama PAN setia pada janjinya pada rakyat, konsisten pada sumpahnya, maka Indonesia akan mencapai puncak kejayaan. Dan salah satu yang saya kagumi dari Ketua Umum PAN ini adalah berpolitiknya setia. Tidak pernah menikung di tikungan, tidak pernah meninggalkan orang yang ada di sampingnya dalam peperangan. Kesetiaan Bapak pada Pak Prabowo Subianto itu terbukti dalam setiap waktu dan setiap jam. Banyak sekali para politisi yang mengambil jalan pragmatis. Pengingkaran dianggap cara untuk meraih kekuasaan. Pengingkaran atau pengkhianatan dianggap cara yang legal dalam sebuah perpolitikan. Tetapi saya meyakini bahwa kesetiaan akan melahirkan legasi ideologi yang akhirnya akan meraih kekuasaan dengan jalan cinta, bukan dengan jalan pengingkaran. Kalau kekuasaan bisa kita raih dengan kesetiaan dan cinta, kenapa kita harus melakukan pengingkaran dan pengkhianatan? Kerangka itulah yang selalu saya pahami dalam berpolitik PAN. Teman-teman di DPRD provinsi tidak pernah menaikkan tensi menekan gubernur untuk dapat pokir, tetapi memperlihatkan kinerja yang baik di setiap daerah pemilihan. Karena saya menjadi gubernur hari ini tidak pernah memposisikan diri menjadi representasi partai. Saya merepresentasikan diri sebagai gubernur yang setia pada siapapun dan bisa hidup dengan siapapun dan memiliki tekad yang sama mewujudkan Jawa Barat istimewa, gemah-ripah, repeh, rapi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan selamat bagi pengurus yang baru. Distribusi Partai Amanah Nasional sudah terdistribusi pada seluruh daerah sampai desa. Representasi politik ideologis, representasi politik yang memiliki cita-cita dan kepentingan masa depan dengan berbasis mi indung kawaktu, mi bapak kajaman, pindah cai, pindah tampian adalah prinsip yang saya lihat dari Partai Amanah Nasional dari waktu ke waktu. Tidak semua partai politik memiliki basis ideologis. PAN partai politik yang punya basis ideologis, tetapi PAN juga partai yang memahami perubahan dalam setiap waktu. Kalimat ideologis bukan kekakuan. Ideologis itu bukan sok berkumpul hanya pada kelompok pikirannya, tapi ideologis itu cuma satu, kukuh pada kebenaran, setia pada janji. Itulah ideologis yang sebenarnya. Dan saya meyakini seiring dengan waktu, representasi perkembangan partainya akan terus meningkat, sehingga jumlah anggota DPRD kabupatennya bertambah, provinsinya bertambah, dan DPR RI-nya bertambah. Saya yakin itu. Dan saya membuka diri bagi keluarga besar PAN untuk sama-sama bareng menyapa rakyat, menyelesaikan berbagai problem secara cepat, merespon setiap apa yang menjadi kegelisahan publik dalam setiap waktu. Kata orang Sunda, pemimpin itu ada dua hal,
kaluhur sirungan kahandap akaran. Kaluhur sirungan artinya dia memiliki pikiran yang kuat, dia bisa berkomunikasi dengan para akademisi, dia bisa berkomunikasi dengan kelas menengah, dia berkomunikasi dengan kaum elit Indonesia, kaum elit Jawa Barat. Tetapi kahanap akaran, dia punya akar kerakyatan yang sangat kuat. Tidak bisa dia berubah hanya karena tiupan angin. Dia akan kokoh di tengah-tengah dengan prinsip yang kuat, dekat dengan elit untuk kepentingan rakyat. Itu prinsipnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat berjuang Partai Amanah Nasional. Semoga yang dicita-citakan terwujud, mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.